sekali, Monica. Kalau kita lihat sekarang dari data statistik juga tren travel domestik, jadi wisatawan domestik ini juga meningkat pesat, terutama kalau kita lihat dari jumlah maskapai penerbangan maupun lebih. Dan di samping itu kalau kita lihat pertumbuhan wisatawan Indonesia ke luar negeri, juga data statistik juga menunjukkan kenaikan cukup besar ya di level 200% lebih, yang mendukung untuk penggunaan kartu kredit dengan kemudahan ke alat bayar, tentunya akan mempermudahkan nasabah-nasabah pengguna kredit untuk bertransaksi sesuai dengan kebutuhan dari travelnya. Itu untuk pembelian tiket, hotel maupun kuliner yang akan mati waktu di wisata atau tujuan wisata. Baik, seberapa signifikan pertumbuhannya Pak Cahyo kalau memang ada presentasinya dibandingkan dengan sektor-sektor lain, seberapa besar pasar dari sektor konsumsi atau sektor travel ini ternyata menguasai pertumbuhan penggunaan kartu kredit? Ya, kalau secara kontribusi dari segi transaksi dari travel, baik itu tiketing maupun hotel. Baik, Pak Cahyo, kalau dilihat dari jumlah transaksinya untuk sektor travel ini, apakah memang lebih banyak transaksi di luar negeri dibandingkan dengan travel domestik? Saat ini masih di domestik, tapi kami melihat untuk transaksi di luar negeri juga mengalami kenaikan signifikan. Karena kita lihat belum semua destinasi ke luar negeri ini negara-negara membuka ya, seperti kayak Jepang itu juga belum open untuk wisatawan. Jadi dengan nanti dibukanya beberapa negara yang menjadi favorit wisatawan dari domestik Indonesia, ini tentunya juga akan sejalan meningkatkan transaksi kartu kredit. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Dodi. Pak Dodi, kalau kita melihat kondisi perekonomian kita saat ini, sebesar apa sih sebenarnya tingkat risiko perbankan di saat ekonomi ini masih berada dalam masa pemulihan, tapi Bank Indonesia tetap menaikkan suku bunga acuannya, begitu? Apakah ini juga akan mengerek NPL kita di tahun depan? Ya, kalau saya kira sih perbankan Indonesia itu resilient ya. Jadi kita melihat dari indikator seperti CAR, Capital Adequacy Ratio. Per posisi Juni 2022 itu 24,3% itu tinggi sekali ya secara historis. Kemudian NPL itu baru tercatat sekitar 2,7 ya, 2,7-2,8% seperti itu. Ini juga terhitung rendah. Tentu saja kalau misalnya suku bunga naik, suku bunga BI rate naik, suku bunga simpanan naik, suku bunga pinjaman naik, tentu saja nanti ini berdampak pada kemungkinan kenaikan NPL ya. Tapi saya kira itu masih manajeable karena tebelnya modal dan level kalaupun naik saya sih menduga mungkin 3% seperti itu ya dari posisi 2,7-2,8 mengingat daya ekonomi Indonesia sendiri masih baik jadi perusahaan itu masih bisa absorb jadi masih manajeable lah seperti itu sehingga itu akan menopang kinerja perbankannya. Baik, artinya dari segi NPL ini sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh perbankan. Ya, kalau sebagai industri perbankannya, saya lihat ini masih manageable. Jadi ada ancaman betul dari kenaikan bunga dan juga mungkin nanti dari resesi global. Tapi kondisi perbankan Indonesia berada dalam kondisi yang cukup solid seperti itu. Baik, tapi sebesar apa faktor resesi global ini nantinya juga akan mempengaruhi perekonomian kita begitu kalau memang terjadi dalam waktu yang cukup panjang? Ya, kalau Indonesia ini bisa dikatakan perekonomiannya relatif berorientasi domestik ya. Jadi peran ekspor impor itu hanya perdagangan luar negeri hanya sekitar 20-30% ya. Tapi ada dampak multipliernya karena industri ekspor kita itu banyak yang istilahnya menyerap tenaga kerja. Jadi begitu kepukul tenaga kerjanya multipliernya banyak dan tenaga kerja ini kan adalah daya beli ya para konsumen. Nah itu. Tapi saya kira bisa switch ke dalam negeri yang cukup resilient ya. Kita tahu bagaimana pemerintah juga terbukti ya ketika COVID ya tidak tinggal diam dan ruang untuk bermanuver ya istilahnya counter cyclical ya kebijakan untuk counter cycle itu masih terbuka untuk Indonesia. Kita defisit fiskal dijaga di sekitar 3%, utang pemerintah sendiri masih di bawah 40% ya, utang luar negeri juga sekitar itu. Jadi
dan BI rate sendiri pun walaupun naik, tapi kita harus ingat suku bunga yang saat ini adalah terendah sepanjang sejarah. Sejarahnya Indonesia nggak pernah single digit yang seperti ini. Jadi pun kalaupun naik 7-8%, itu masih terhitung di bawah dalam historis. Jadi kalau misalnya dunia usaha, konsumen itu bisa atau udah terbiasa ya, kita tahun 2010 itu bunga itu double digit, konsumtif yang kredit itu double digit 10, 11, 12% ya. Sekarang mungkin udah single digit seperti itu. Jadi ya saya kira naik pun mereka masih manageable itu. Jadi dengan kondisi yang demikian kita punya ruang kebijakan, terus ada biarpun ada shock dari kenaikan BBM dan luar negeri, saya kira itu masih manageable ya. Kondisi perbankan juga cukup sound. Saya kira sih kita cukup optimis lah ya.